Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat menyampaikan hasil dari kerja saya. Yang terhormat Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MD BAD, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai keputusan instruktur pada PT Toyota. Yang pertama-tama saya membahas mengenai profil atau latar belakang pada PT Toyota. Toyota didirikan di Tokyo pada 28 Agustus 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyota, yaitu anak tertua dari Seiichi Toyota, sang pencetus industri Toyota. Toyota awalnya adalah membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Sebelum Seiichi wafat, ia berpesan kepada anaknya Kiichiro Toyota untuk melanjutkan bisnis tersebut. Tetapi Kiichiro Toyota memiliki impian untuk mengembangkan industri otomotif. Kiichiro Toyota adalah putra pendiri Toyota Lombok atau Seiichi Toyota. Sesaat sebelum meninggal, dia mendorong putranya untuk mengejar mimpinya dan bertaruh pada industri manufaktur otomotif. Kiichiro akhirnya menciptakan apa yang kemudian menjadi Toyota Corporation. Pada 1929, ia pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Berkali-kali ia keluar masuk pabrik di Detroit dan mempelajari tiap sudut mobil-mobil Chevrolet maupun Ford. Sepulangnya dari mancanegara, sebuah mobil bernama model A1 akhirnya tercipta pada 1935. Menariknya, mobil ini bisa bertukar komponen dengan sedan-sedan Amerika, yang pada saat itu memang mendominasi ruas-ruas jalanan Jepang hingga tahun 1970-an. Toyota disebut telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global. Bahkan selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi perusahaan mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di pasar Amerika Serikat. Toyota pun terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta andal. Seperti yang ditunjukkan pada Corolla sedan yang paling laris pada seluruh dunia. Nah, keputusan yang diambil oleh PT Toyota yaitu adalah teknologi battery electric vehicle, desain elegan, teknologi. Dalam keputusan tersebut, Toyota didorong oleh investor dan kelompok lingkungan telah mengkritik Toyota karena lamban mengembangkan mobil bertenaga baterai dan mengatakan Toyota kini tertinggal di belakang Tesla dan produsen otomotif lainnya yang lebih gesit menangkap permintaan dalam perubahan pasar yang tumbuh dengan cepat. Dalam hal itu, Toyota akan memberikan respon dengan inovasi yang akan diberikan kepada konsumen yang berupa teknologi battery electric vehicle, desain elegan, dan high teknologi. Nah, dalam keputusan tersebut adanya uraian, yaitu adalah yang pertama adalah teknologi battery electric vehicle atau dikenal sebagai BEV, di mana mobil ini menggunakan satu-satunya sumber energi baterai yang memberikan kualitas ramah lingkungan serta mempermudah dalam pengisian daya. Yang kedua adalah desain sporty. Desain sporty meningkatkan ekspektasi terhadap pengalaman berkendara dengan konsep desain yang menyeimbangkan tenaga keagungan dan multifungsi. Yang ketiga adalah high teknologi. Adanya perangkat keras RNA, yaitu adalah sistem yang telah ditingkatkan oleh PT Toyota itu sendiri, yang dapat mengikuti perangkat lunak terbaru, yang menggunakan data kendaraan untuk mempercepat, mengembangkan, yang memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memberikan nilai lebih menyenangkan terhadap pelanggan.
Nah, berikut adalah divisi-divisi yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah ada divisi produksi, yang kedua ada divisi kualitas, yang ketiga ada divisi logistik, yang keempat ada divisi teknik, yang kelima ada divisi keuangan, yang keenam yaitu adalah adanya top manager atau manajer tingkat atas. Nah, pada divisi produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional sehari-hari yang meliputi perencanaan produksi, pengawasan kualitas, manajemen persediaan, serta pengaturan dan pengelolaan tenaga kerja di lini produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi kualitas dan ketepatan waktu dalam memenuhi permintaan pasar. Yang kedua ada divisi kualitas. Divisi ini fokus pada pemantauan dan perbaikan kualitas produksi. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsinya utama divisi kualitas melibatkan pengawas dan pengendalian mutu produk, implementasi sistem manajemen mutu, pelaksanaan pengujian produk, penanganan keluhan pelanggan, dan penerapan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah divisi logistik. Divisi ini bertanggung jawab atas manajemen rantai pasokan, persediaan, dan distribusi. Dalam fungsi-fungsi divisi logistik mencangkup perencanaan, distribusi, produksi, pengelolaan persediaan, pengangkutan, serta koordinasi dan integrasi seluruh proses distribusi. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran aliran barang dari pemasok hingga pelanggan, dengan fokus pada efisiensi waktu dan biaya. Yang keempat itu ada divisi teknik. Divisi ini terlibat dalam perencanaan dan pengembangan proses produksi. Nah, dalam divisi tersebut terlibat mengenai penelitian dan pengembangan, adanya perancangan produk, mengonsep, merancang, dan menggambar produk atau sistem pengujian dan validasi. Melakukan pengujian untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Adanya manajemen proyek, mengelola proyek-proyek teknik termasuk penjadwalan, alokasi, sumber daya, dan pemantauan kemajuan. Pemeliharaan dan perbaikan bertanggung jawab dan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sistem yang sudah ada. Kelima adalah divisi keuangan. Divisi ini bertanggung jawab atas dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang keenam adalah top manager atau manajer tingkat atas. Top manager bertanggung jawab atas dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, pengambilan keputusan risiko, pengawasan, dan evaluasi. Nah, berikut adalah desain yang akan dirilis oleh PT Toyota pada 2026 mendatang. Nah, Toyota akan meluncurkan model mobil listrik di segmen mewah dengan kendaraan yang menggunakan sumber daya energi listrik, mobil pickup listrik, alias inovatif internasional multipurpose vehicle atau IMV, di mana mobil ini secara dapat dikatakan sebagai multifungsi. Misalnya, sekedar dapat digunakan tempat untuk memanen hasil dari perkebunan. Seketika ada di pasar dapat digunakan sebagai lapak untuk berjualan, biaya perjalanan, serta digunakan dalam perjalanan juga nyaman dan efisien. Nah, berikut adalah informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan instruktur. Yang pertama adalah perancangan. Yang kedua adalah material dan proses produksi. Yang ketiga ada data kualitas dan data keamanan. Yang keempat adanya data keuangan.
Yang kelima, adanya segmen pasar. Yang keenam, adanya data informasi inventories. Nah, latar belakang dari pengambilan keputusan instruktur yaitu adalah yang pertama, adanya tujuan oleh perusahaan. Toyota bertujuan untuk menargetkan lebih banyak produk bertenaga hingga 2026 mendatang. Yang kedua, adanya kondisi pasar untuk mengetahui informasi dari tren baru dan informasi lainnya. Yang ketiga, supply chain. Perusahaan akan tetap mengusahakan barang baku akan tetap tersedia dalam proses produksi. Nah, dalam alternatif yang dipilih oleh PT Toyota yaitu adalah Toyota sebagai perusahaan yang multinasional perlu mempertimbangkan segmentasi pasar dan memantau kondisi pasar di mana informasi ini berfungsi untuk mengetahui tren dan kondisi yang terjadi pada pasar dan perubahan apabila dalam keputusan yang telah dijelaskan kurang sesuai dengan kondisi pasar dapat dilakukan dengan salah satu keputusan, di mana hanya fokus dalam pengembangan teknologi dari berupa fitur-fitur aplikasi serta maupun sistem-sistem yang unggul yang dan model desain yang sporty agar menambah minat beli terhadap konsumen. Nah, pada kesimpulan presentasi saya hari ini yaitu adalah keputusan unstruktur yang diambil oleh Toyota dalam merespon perkembangan teknologi dalam bidang otomotif. Toyota berfokus dalam pengembangan teknologi dan desain yang sporty dari segi mobil multifungsi, serta penghemat biaya dalam mengisi daya. Dalam alternatif Toyota mengembangkan sebuah sistem terbaru, keputusan hanya berfokus dalam pengembangan teknologi dari beberapa fitur-fitur aplikasi, serta maupun sistem-sistem yang unggul dan model desain yang sporty, agar menambahkan minat beli terhadap konsumen. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata atau perbuatan saya yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.